semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Adinda Lutriani Amalia. Saya selaku moderator atau MC dari kelompok 1, Bahasa Indonesia. Kelompok kita ditugaskan untuk membahas sejarah bahasa Indonesia sebelum kemerdekaan tahun 1945. Maka dari itu, kelompok kami akan membahas tentang sejarah bahasa Indonesia tersebut yang sebelum kemerdekaan tahun 1945. Dan tentunya materi tersebut akan dijelaskan oleh para anggota kelompok 1 yang akan dijelaskan dengan secara bergilir. Jadi, mohon didengarkan dengan baik-baik dan disimak dengan baik-baik penjelasan dari kami. Yang pertama ada pendahuluan. Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi Republik Indonesia dan merupakan bahasa persatuan bangsa Indonesia. Dasar dari bahasa Indonesia baku adalah bahasa Melayu tinggi dari Melaka atau Riau. Nah, kemudian sejarah perkembangan bahasa dapat dibuktikan dengan adanya prasasti Kedukan Bukit pada tahun 683 Masehi atau Tulang Tuo pada tahun 684 Masehi, Kota Kapur pada tahun 686 Masehi, dan Karah Barahi pada tahun 686 Masehi. Kemudian, pada tanggal 28 Oktober 1928, bahasa Indonesia resmi menjadi bahasa persatuan atau bahasa nasional. 2. Awal mula bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bahasa Persatuan Indonesia. Dari sudut pandang linguistik, bahasa Indonesia adalah sebuah variasi dari bahasa Melayu. Pada Kerajaan Sriwijaya abad ke-7 Masehi, bahasa Melayu kuno dipakai sebagai bahasa kenegaraan. Hal itu dapat diketahui dari 4 prasasti di Kedudukan Bukit tahun 683 Masehi di Palembang. Prasasti itu bertuliskan huruf pranagara berbahasa Melayu kuno. Pengembangan bahasa Indonesia. Pemerintah kolonial Belanda melihat pegawai pribumi memiliki kemampuan bahasa Belanda yang rendah. Sehingga sarjana Belanda membuat standarisasi bahasa. Mereka mulai menyebarkan bahasa Melayu yang mengadopsi Van Opusien dari Kitab Logat Melayu. Penyebaran bahasa Melayu dengan lebih luas lagi dan dibentuknya Komisi for the Folk Lecture atau Komisi Bacaan Rakyat pada tahun 1908. Pada 1917, namanya diganti menjadi Balai Pustaka. Menurut Profesor Dr. Slamet Mulyana, faktor penyebab bahasa Melayu jadi bahasa nasional yang dikembangkan menjadi bahasa Indonesia ada 4, yaitu: yang pertama, sejarah telah membantu penyebaran bahasa Melayu di Indonesia sebagai bahasa perdagangan, atau bisa juga disebut sebagai lingua franca, yang membuat bahasa Melayu ini tersebar terutama di kota-kota pelabuhan, yang menjadikan bahasa Melayu ini sebagai bahasa penghubung antara individu. Kedua, bahasa Melayu yang sederhana dan mudah dipelajari, tidak seperti bahasa Jawa ataupun bahasa Bali, dan juga tidak ada perbedaannya bahasa kasar dan bahasa halus seperti yang berada di bahasa Sunda dan bahasa Jawa. Hal itu yang membuat bahasa Melayu lebih mudah dipahami. Ketiga, faktor psikologis yaitu suku bangsa dan Sunda telah menerima bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional karena mereka sadar perlunya kesatuan dan persatuan. 4. Kesanggupan bahasa itu menjadi faktor penentu. Jika bahasa itu tidak sanggup untuk dipakai menjadi bahasa kebudayaan dalam arti yang luas, tentu bahasa itu tidak akan berkembang menjadi bahasa yang sempurna. Dan sekarang, kenyataannya, bahasa Indonesia dapat dipakai untuk merumuskan pendapat dan mengutarakan perasaan secara tepat dan jelas. Sedangkan Profesor Sucipto menjelaskan secara sederhana alasan mengapa bahasa Melayu yang dijadikan landasan lahirnya bahasa Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama,
bahasa Melayu telah digunakan sebagai lingua franca atau bahasa perhubungan. Artinya, bahasa Melayu sejak zaman dulu sudah dipergunakan sebagai bahasa penghubung bagi suku-suku daerah yang memiliki bahasa daerah masing-masing. Yang kedua, bahasa Melayu memiliki daerah persebaran yang paling luas dan melampaui batas-batas wilayah bahasa lain meskipun penutur aslinya bahasa Indonesia. Jadi, meskipun penggunaan bahasa Melayu tidak sebanyak penutur asli bahasa Jawa, Sunda, Madura, ataupun bahasa daerah lainnya, tetapi penyebarannya sudah sangat meluas di berbagai daerah di Nusantara. Ketiga, bahasa Melayu masih berkerabat dengan bahasa-bahasa Nusantara lainnya sehingga bahasa Melayu tidak dianggap seperti bahasa asing. Keempat, bahasa Melayu yang sederhana, yang tidak mengenal tingkat-tingkat kebahasaan, sehingga bahasa Melayu sangat mudah untuk dipelajari. Kelima, bahasa Melayu mampu mengatasi perbedaan-perbedaan bahasa antar penutur yang berasal dari berbagai daerah. Pada 15 Agustus 1926, Soekarno menyatakan dalam pidatonya bahwa perbedaan bahasa di antara suku bangsa Indonesia tidak akan menghasilkan perpecahan, tetapi semakin cepat bahasa Indonesia meluas, maka semakin cepat pula kemerdekaan Indonesia terwujud. Pada tahun 1933, berdiri sebuah pujangga baru atau Angkatan Sastrawan Muda yang dipimpin oleh Sultan Takdir Ali Syahbana menyusun Tata Bahasa Baru Indonesia pada tahun 1936. Pada tanggal 25 sampai 28 Juni 1938 dilangsungkan Kongres Bahasa Indonesia I di Solo yang menghasilkan usaha pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia telah dilakukan secara sadar oleh cendekiawan dan budayawan Indonesia. Pada tanggal 18 Agustus 1945, sehari setelah kemerdekaan, ditandatangani Undang-Undang Dasar 1945 pada bab 15 pasal 36 ditetapkan secara sah bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa negara. Nah, itu dia penjelasan mengenai sejarah bahasa Indonesia sebelum kemerdekaan tahun 1945 dari kelompok 1. Semoga teman-teman semua bisa mengerti dan dapat memahami apa yang disampaikan oleh teman-teman kelompok 1. Saya selaku moderator pamit undur diri dan mewakili dari teman-teman saya. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan dalam presentasi ini. Selebihnya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.